pelaksanaan seminar ini dan tentunya mendampingi Adik Asmaul Husna di dalam pelaksanaan aktualisasinya, Pak. Ya, kegiatannya cukup besar bagi saya, Pak. Katanya dukungannya mentor ini, Pak. Pak mentor yang menginginkan ini. Ini besar sekali nih, tapi ya alhamdulillah Pak mentor mensupport. Yang saya hormati Bapak Penguji, Bapak Rian STP MSI, terima kasih atas dukungannya, supportnya di dalam pelaksanaan Latsar ini. Dan yang saya banggakan Pak Asmaul Husna, kami persilakan untuk mempresentasikan rancangan aktualisasinya dengan alokasi 10 menit, efisien, dengan dimulai dengan latar belakang, demikian kegiatan-kegiatan, dan dijelaskan secara detail dalam salah satu tahapan kegiatannya. Kami persilakan Bapak. Baik Pak, terima kasih. Asmaul Husna, silakan merekam. Ibu sudah membuka aksesnya. Baik Ibu, sudah Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Rian SSTP MSI selaku penguji, yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Ahmad Yamin MA selaku coach, yang saya hormati Bapak Muhammad Hafid ST selaku mentor. Perkenalkan, nama saya Asmaul Husna, peserta Latsar Kabupaten Morowali Angkatan 90. Saat ini bertugas di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai seorang analis infrastruktur. Perkenankan saya pada kesempatan kali ini untuk mempresentasikan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Pemutakhiran Data Realisasi Kegiatan Bidang Sapras Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Morowali berbasis website Sikabar Sistem Informasi Realisasi Kegiatan Bidang Sapras. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan terletak di Jalan Trans Sulawesi, Kompleks Perkantoran Bumi Panwasingko, Kota Bungku, di mana OPD ini memiliki fungsi untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan. Adapun visi pemerintah Kabupaten Morowali yaitu terwujudnya masyarakat Morowali yang sejahtera bersama, di mana Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan terkait pada misi ke-6, yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan fasilitas air bersih, listrik, fasilitas olahraga, perumahan, objek wisata, serta seni dan budaya, sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang harmonis dan bahagia. Adapun nilai-nilai organisasi pada OPD Dinas Perumahan diturunkan dari instansi tertinggi bidang perumahan, yaitu Kementerian PUPR yang diakronimkan sebagai IPRO, yaitu integritas, profesional, orientasi misi, visioner, dan etika akhlakul karimah. Adapun tugas dan fungsi peserta yang bersesuaian dengan rancangan aktualisasi ini, yaitu menata sarana prasarana sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Adapun latar belakang dari rancangan aktualisasi ini yaitu bidang Sapras belum memiliki sistem informasi, sehingga apabila adanya permintaan data mengenai realisasi kegiatan, kami membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukan pengumpulan data tersebut, terlebih kegiatan pada bidang Sapras yang sangat banyak. Selain itu, keberadaan data realisasi kegiatan ini sangatlah penting karena dapat mempengaruhi perencanaan kegiatan di tahun selanjutnya. Untuk itu, ketersediaan data yang andal sangat dibutuhkan. Identifikasi isu. Selama bertugas di Dinas Perumahan, saya memperoleh 4 isu, di mana setelah melakukan analisis dengan menggunakan APKL, terdapat isu yang memiliki poin tertinggi, yaitu belum optimalnya informasi rekapitulasi data realisasi kegiatan bidang Sapras. Dan selanjutnya, saya melakukan analisis faktor-faktor penyebab isu tersebut dengan menggunakan diagram fishbone, sehingga diperolehlah gagasan pemecahan isu, yaitu berupa pembuatan website Sikabar, Sistem Informasi Realisasi Kegiatan Bidang Sapras, guna pemutakhiran data realisasi kegiatan bidang Sapras, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Morowali. Pada rancangan aktualisasi ini terdiri atas 7 tahapan kegiatan. Di antaranya, kegiatan yang pertama yaitu persiapan aktualisasi. Nah, pada kegiatan ini terdiri atas 3 uraian kegiatan. Di antaranya yang pertama adalah melaporkan diri kepada mentor dan berkonsultasi dengan mentor. Adapun nilai dasar ASN-nya adalah akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Uraian kegiatan yang kedua adalah mencatat dan melakukan rancangan sesuai dengan arahan dari mentor.
Adapun nilai dasar ASN-nya adalah akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, dan komitmen mutu. Uraian kegiatan yang ketiga adalah sharing kepada teman sejawat, staf bidang Sapras mengenai gagasan aktualisasi. Adapun nilai-nilai dasar ASN-nya adalah akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, dan anti komitmen mutu. Pada kegiatan satu ini, keterkaitan antara kedudukan dan peran ASN adalah manajemen ASN. Kegiatan kedua yaitu pembuatan website Sikabar, di mana pada kegiatan ini terdiri atas uraian kegiatan. Yang pertama, mencari referensi terkait desain website, di mana nilai-nilai dasarnya adalah akuntabilitas, nasionalisme, komitmen mutu, dan anti korupsi. Uraian kegiatan yang kedua adalah menyusun rancangan desain website, di mana nilai-nilai dasar ASN-nya adalah akuntabilitas, nasionalisme, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kemudian uraian kegiatan yang ketiga adalah konsultasi dengan mentor dan kabit Sapras terkait desain website, di mana nilai-nilai dasar ASN-nya adalah akuntabilitas, nasionalisme, komitmen mutu, etika publik, dan anti korupsi. Uraian kegiatan yang keempat adalah membentuk tim IT pembuatan website, di mana nilai-nilai dasar ASN-nya adalah akuntabilitas, nasionalisme, komitmen mutu, etika publik, dan anti korupsi. Uraian kegiatan selanjutnya adalah koordinasi pembuatan website, di mana nilai-nilai dasar ASN-nya adalah akuntabilitas, nasionalisme, komitmen mutu, etika publik, dan anti korupsi. Kemudian uraian kegiatan yang keenam yaitu pembuatan surat permohonan subdomain ke Dinas Kominfo, di mana uraian kegiatannya adalah akuntabilitas, di mana nilai-nilai dasar ASN-nya adalah akuntabilitas, nasionalisme, komitmen mutu, etika publik, dan anti korupsi. Uraian kegiatan yang ketujuh yaitu evaluasi kegiatan pembuatan website, di mana nilai-nilai dasar ASN-nya adalah akuntabilitas, nasionalisme, komitmen mutu, etika publik, dan anti korupsi. Nah, keterkaitan kedudukan dan peran ASN pada kegiatan kedua ini adalah manajemen ASN dan BOG. Kegiatan yang ketiga yaitu pengumpulan data dan informasi kegiatan bidang Sapras. Adapun uraian kegiatannya adalah membuat list kegiatan bidang Sapras, di mana nilai-nilai dasar ASN-nya adalah akuntabilitas, nasionalisme, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kemudian uraian kegiatan yang kedua dan yang ketiga yaitu koordinasi dengan PPK kegiatan kelistrikan, koordinasi dengan PPK kegiatan jalan, lingkungan, dan drainase. Adapun nilai-nilai dasar ASN-nya pada koordinasi ini adalah akuntabilitas, nasionalisme, komitmen mutu, etika publik, dan anti korupsi. Kemudian uraian kegiatan yang keempat yaitu memilah antara kegiatan yang belum berjalan, sementara berjalan, dan setelah terrealisasi. Adapun nilai-nilai dasar ASN-nya adalah akuntabilitas, nasionalisme, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kemudian uraian kegiatan yang kelima yaitu melakukan pengumpulan data kegiatan kelistrikan, dan uraian kegiatan yang keenam yaitu melakukan pengumpulan data jalan, lingkungan, dan drainase. Adapun nilai-nilai dasar ASN-nya adalah akuntabilitas, nasionalisme, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kegiatan selanjutnya yaitu melakukan uji coba website Sikabar, di mana pada kegiatan ini terdiri atas 3 uraian kegiatan. Nah, yang pertama yaitu melakukan uji coba penginputan item-item kegiatan pada website, kemudian kegiatan yang kedua yaitu melakukan uji coba pemfungsian statistik data pertumbuhan, realisasi, dan statistik anggaran, di mana nilai-nilai dasar ASN-nya adalah akuntabilitas, nasionalisme, dan komitmen mutu. Dan uraian kegiatan yang terakhir adalah koordinasi dengan mentor, di mana nilai-nilai dasar ASN-nya adalah akuntabilitas, nasionalisme, komitmen mutu, etika publik, dan anti korupsi. Kegiatan yang kelima yaitu penginputan data realisasi kegiatan bidang Sapras, di mana uraian kegiatannya yaitu yang pertama penginputan data realisasi kegiatan PJU tahun anggaran 2021, yang kedua penginputan data realisasi kegiatan jaringan listrik, yang ketiga penginputan data realisasi kegiatan pembangkit listrik tenaga surya, yang keempat penginputan data realisasi kegiatan materisasi tahun anggaran 2021, yang kelima penginputan data realisasi kegiatan jalan lingkungan, yang keenam penginputan data realisasi kegiatan drainase tahun anggaran 2021. Adapun nilai dasar ASN dari penginputan data realisasi kegiatan bidang Sapras ini yaitu yang pertama adalah akuntabilitas. Indikatornya yaitu tanggung jawab. Artinya saya bertanggung jawab untuk melakukan penginputan data tersebut dan menyelesaikannya sampai tuntas. Kemudian yang selanjutnya adalah kejelasan. Artinya adalah saya melakukan penginputan data tersebut untuk memberikan gambaran adanya kejelasan data yang bersumber dari data kontrak bidang Sapras dan data PHO yang telah dilakukan pemeriksaan di lapangan. Kemudian nilai dasar nasionalisme persatuan, yang artinya saya melakukan penginputan data tersebut telah mengarahkan seluruh tenaga, pikiran, dan waktu yang merupakan pencemiran dari rela berkorban untuk kemajuan bangsa. Kemudian selanjutnya adalah komitmen mutu. Efektif artinya dalam melakukan penginputan data realisasi kegiatan agar target website dapat segera tercapai dan dapat dipublikasikan. Kemudian efisien artinya dalam melakukan penginputan data realisasi kegiatan bidang Sapras
eh, dapat menghemat sumber daya manusia karena karena tenaga yang dikeluarkan lebih sedikit dan penggunaan waktu yang lebih hemat. Kemudian selanjutnya orientasi mutu, saya berkomitmen untuk melakukan penginputan data untuk memberi kemudahan kepada pengguna data sehingga pengguna data dapat merasa puas dengan kelengkapan data yang disajikan. Kemudian anti korupsi, sederhana maksudnya adalah pada saat melakukan penginputan data, saya menggunakan beberapa aset instansi saya, diantaranya yaitu dokumen kontrak, dokumen PHO, dan beberapa peralatan alat elektronik. Sehingga dalam melakukan penginputan, saya meminimalisir agar tidak terjadinya kerugian dari penggunaan aset-aset instansi tersebut. Kemudian selanjutnya adalah tanggung jawab. Dalam melakukan penginputan, saya tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun, karena hal tersebut merupakan tanggung jawab saya. Kemudian selanjutnya yaitu uraian kegiatan yang ke-7 dan ke-8, melakukan cross-check ulang data yang telah terinput, dan yang ke-8, koordinasi dengan mentor terkait hasil penginputan data pada website. Kegiatan yang ke-6 yaitu melakukan bimbingan teknis terbatas tentang penginputan data pada operator bidang dan staf, di mana pada kegiatan ini terdiri atas 4 uraian kegiatan, diantaranya yang pertama yaitu membuat bahan bimbingan teknis video tutorial menggunakan website dan menguploadnya ke YouTube. Adapun nilai-nilai dasar ASN-nya adalah akuntabilitas, nasionalisme, dan komitmen mutu. Dan kegiatan yang kedua, uraian kegiatan kedua yaitu membuat dan menyampaikan undangan serta jadwal ke peserta. Adapun nilai dasar ASN-nya adalah akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kemudian uraian kegiatan yang ketiga yaitu melaksanakan bimbingan teknis terbatas, dan yang terakhir yaitu melaporkan hasil kegiatan kepada atasan. Dan untuk kegiatan terakhir yaitu evaluasi website Cikaba, di mana uraian kegiatannya terdiri atas 3. Yang pertama yaitu membuat isian kuesioner atau survei. Yang kedua yaitu membagikan kuesioner tersebut. Dan yang terakhir membuat video testimoni kepada pimpinan. Ya, selanjutnya yaitu waktu pelaksanaan, di mana waktu pelaksanaan ini dimulai pada tanggal 28 Oktober sampai dengan tanggal 1 Desember. Ya, demikian presentasi saya. Mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Maul atas pemaparannya. Gitu ya. Ya, Asmaul Husna ini ada yang cewek juga namanya Asmaul, tapi kali ini cowok Pak Asmaul Husna. Ya, Pak. Jadi saya tanya namanya siapa, panggilannya siapa gitu. Nggak mungkin Asma kan gitu. Iya, Maul katanya. Kalau dipanggil 1 sampai 99 juga kepanjangan, Pak. Oke. Ya. Wah, saat bimbingan saya juga nanya mentornya siapa, Pak Hafid. Oh, gitu nanti ketemu di Zoom nih. Ya. Ya, Pak. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk yang pertama kami persilakan Pak Hafid selaku mentor untuk memberikan dukungan terhadap baik seminar ini maupun pelaksanaan aktualisasinya nanti. Kami persilakan Bapak. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Pak Kabid, Pak Muhammad Rian, STP MSI, Pak Coach, Pak D, ya Pak Dr. Insinyur Ahmad Yamin MA, dan Ibu Hots. Ya, jadi Pak, saya mulai dulu dengan kondisi saat ini, bagaimana data yang ada di kantor, yaitu kami itu selalu setiap per triwulan itu dimintai data, baik dari Bapeda maupun dari bagian aset di keuangan. Apakah kegiatan itu sudah terrealisasi berapa persen? Nah, dan sekarang ini trennya sekarang Pak, tahun 2021 bukan cuma untuk penggunaan anggaran yang sudah terrealisasi berapa, tapi sudah berapa, misalnya seperti jalan itu sudah berapa panjang yang sudah dilaksanakan. Itu yang pertama Pak, kondisi saat ini. Jadi kami dalam memberikan data itu Pak, yang seperti yang dibilang oleh tadi Pak Asmaul, bahwa data itu kami sampaikan itu harus mengumpul dari beberapa PPK. Di bidang Sapras itu ada 3 PPK Pak, karena kegiatannya kami 100 lebih pada tahun ini. Jadi untuk data terupdate itu Pak selalu
agak lama untuk mengumpulkan karena kami harus mencari dari PPK, karena yang di SIPD itu Pak, yang kan angka di SIPD itu tidak sama dengan angka yang dikontrakan. Maksudnya nilai yang dikontrakan nanti itu misalnya di SIPD kita memasang 15 titik lampu, pas dikontrak tinggal 12 titik lampu. Jadi maksudnya dia tidak akan sinkron jumlah pemasangannya. Itu salah satu permasalahan Pak di yang kondisi saat ini. Kedua, masalah untuk mengakomodir usulan musrembang. Di sini mengakomodir usulan musrembang, kita di sini Pak kami usahakan sebenarnya untuk pemerataan pembangunan. Maksudnya desa-desa yang sudah ada pembangunannya, kami maksudnya memprioritaskan yang desa-desa yang belum pernah disentuh untuk membangun itu Pak. Jadi dengan aplikasi yang akan dibuat oleh, maksudnya website yang dibuat oleh Pak Asmaul ini sangat membantu untuk mempercepat, untuk mendapatkan data-data tersebut Pak. Saya kira untuk saat ini itu saya dulu Pak yang bisa saya sampaikan kenapa rancangan aktual Pak Asmaul Husna ini sangat membantu nanti untuk pengumpulan data terupdate bidang Sapras. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas penjelasan dan dukungan Pak Mentor terkait dengan rancangan aktualisasi saudara penyaji. Kemudian kami persilakan Bapak Penguji, Bapak Muhammad Rian STP MSI untuk memberikan saran masukan dan beberapa pertanyaan untuk penyempurnaan rancangan aktualisasi penyaji. Kami persilakan Bapak. Terima kasih banyak Pak Coach. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Insinyur Ahmad Yamin MA sebagai Coach. Kemudian yang kami hormati Pak Mentor, Pak Muhammad Hafid ST. Terima kasih banyak sudah hadir di seminar rancangan aktualisasi ini. Mentor merupakan bagian penting dari seminar ini, dan seminar ini tidak bisa kita laksanakan tanpa pendampingan dari mentor. Kenapa? Karena mentor yang paling tahu kondisi di lapangan seperti apa. Kemudian mentorlah orang yang paling punya akses, yang bisa memfasilitasi Pak Asmaul Husna nantinya ke atas atau ke bawah. Oleh karena itu, harapan kami, mentorlah yang akan memberikan dukungan, yang memberikan fasilitasi, yang memberikan masukan saran. Dan juga yang akan mengkritik Pak Asmaul Husna dalam pelaksanaan aktualisasi ini. Tapi sebelumnya kami ingin menyampaikan bahwa aktualisasi ini penekanannya bukan hanya pada kegiatan, tetapi kepada nilai-nilai yang sudah diajarkan. Nilai-nilai ini bukan tentang hebat-hebatan atau pintar-pintaran, ini tentang sikap perilaku. Sikap perilaku terhadap atasan, kepada teman sejawat. Ini tentang bisa bekerja sama dengan tim. Ini bukan tentang paling jago, paling hebat. Buat apa jago atau hebat kalau jago hanya untuk dirinya sendiri saja, tidak bisa bekerja sama dengan tim. Jadi itu penanaman kurikulum yang diberikan kepada Pak Asmaul Husna dan teman-teman. Berikut yang kami banggakan Pak Asmaul Husna. Saya panggilnya Pak Husna saja kalau begitu. Boleh. Itu lebih soft kayaknya. Tapi enggak enak juga ya kedengaran, masa Pak Husna. Husna ini di mana-mana perempuan. Panggilannya apa? Maulana Pak atau Maul. Maul atau Maulana. Oh, Maul ya. Asmaul Husna. Tahu enggak ayat di Al-Qur'an tentang Asmaul Husna? Kalau tidak tahu, oke. Tahu enggak? Tahu Pak. Di ayat keberapa? Oh, kalau untuk sebutin nama. Di surah apa? Tidak tahu ya? Oh ya, oke. Nanti cari tahu saja kalau seperti itu. Jadi baik. Jadi pertanyaannya sebenarnya bukan itu. Ini pemutakhiran data 1 bulan, mau bikin pemutakhiran data, membuat website, membuat evaluasinya. Pertanyaannya saya tidak di kontennya, tetapi ini bisa selesai enggak dalam 1 bulan? Karena ada 7 kegiatan. Insya Allah Pak bisa. Oke, baik. Kalau bisa saya akhiri, tidak ada pertanyaan lain. Kenapa? Karena satu, website ini luar biasa. Kenapa? Dalam 1 bulan ini sudah pernah buat website sebelumnya, Pak Asmaul Husna? Kalau untuk
sendiri belum, hanya pernah tergabung di tim juga dulu, Pak. Oke, pasti sudah pernah mendengar pasti Bahasa perhatikan coding. masalah tool-nya, menunya, Coding. kemudian data-data yang diperlukan di website, kemudian desain layout-nya, kemudian hosting domain. Hosting domain kan biasanya kalau orang Kominfo masih punya ya oke, tapi kalau tidak biasanya kita mau beli sendiri. Tapi tidak mahal kok. Untuk hosting domain bisa lah yang 3 bulan yang ukuran 2 giga itu sekitar 60 sampai 70 ribu per bulan. Sewa 3 bulan lah dulu. Sampai akhir tahun. Berikutnya nanti serahkan ke mentor. Pak Mentor tolong dianggarkan. Karena ini sudah jadi website ini. Kemudian yang paling penting dalam website itu saya mengingatkan kembali tentang keamanan data. Jadi orang bikin website ala kadarnya, yang penting websitenya jadi, tetapi keamanannya tidak pernah dipikirkan, tidak pernah, bahkan dirancang pun tidak pernah. Jadi keamanan website itu menjadi hal penting. Oke, Pak Asmaul, karena kegiatannya ada 7 kegiatan dan ini bisa dilaksanakan, dan saya mengingatkan kembali, ini tentang nilai-nilai yang kita kerjakan ini adalah nilai-nilai, sementara kegiatannya adalah wadah untuk memunculkan nilai. Ini tentang nilai, ini tentang karakter, ini tentang akhlak. Jadi jangan sampai ingin mengaktualisasikan nilai, tetapi dengan melanggar nilai. Kita inginnya teman-teman peserta Latsar ini membawa semangat baru, tidak seperti orang di zaman dulu atau zaman-zamannya saya, ada yang kualitasnya jujur dia bagus, tetapi malas. Atau ada malah sebaliknya, bertanggung jawab, tetapi culas. Kita tidak ingin seperti itu. Kita ingin jujur, tetapi punya tanggung jawab yang besar. Oke, Pak Asmaul Husna, ini di kegiatan terakhir saya akan sampel 1 buah nilai di kegiatan terakhir, di tahapan terakhir, supaya gampang mencarinya. Ada nilai anti korupsi dalam konteks mandiri. Membuat video testimoni pimpinan. Ini luar biasa. Kalau mirip PKA, ini sudah hampir sama dengan PKA, apalagi ada video testimoninya, testimoni pimpinan. Ada nilai anti korupsi. Sekarang pertanyaannya Pak Asmaul, kenapa membuat video dilihat dalam konteks anti korupsi? Di mana hubungannya membuat video dengan anti korupsi? Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Kenapa saya memasukkan anti korupsi? Karena pada saat membuat video itu kan kita berinteraksi dengan pimpinan. Nah, terkadang kita ada hubungan, karena siapa tahu bisa jadi kita karena hubungannya baik dengan pimpinan, kita meminta agar dibuatkan testimoninya itu yang baik-baik, padahal tidak sesuai dengan yang seharusnya. Jadi kayak ada penyalahan wewenang seperti itu, Pak. Oke, baik. Saya kira cukup. Terima kasih banyak. Selamat beraktualisasi, Pak Asmaul Husna. Nanti kita simulasi untuk websitenya. Mohon bantuan Pak Mentor, Pak Hafid, untuk mengawal pelaksanaan aktualisasi yang dilakukan oleh Pak Asmaul Husna. Saya kira cukup, Coach. Kami kembalikan. Terima kasih. Oke, terima kasih atas saran masukan dan beberapa pertanyaan. Jadi dari awal Pak Rian saya juga bilang ini besar ini, mampu ini sebulan. Gitu. Terus Pak Mentor mendukung, Pak Mentor oke, Pak Mentor oke terus. Gitu ya sudah, kalau memang berani ya silakan. Tapi ini kayaknya besar dari 1 bulan loh, saya bilang gitu. Mampu gitu, mampu Pak. Gitu. Ya, mungkin ini ada background soal IT mungkin ini saya bilang gitu. Terus Pak Mentor mendukung sekali ya sudah. Oke. Sekali lagi terima kasih sama Pak Mentor, Pak Muhammad Hafid atas dukungannya. Ya, makasih Pak Maul atas upayanya, makasih banyak Pak penguji atas supportnya, dan waktu saya kembalikan ke Ibu Marni selaku host. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih Pak penguji atas saran dan masukannya yang baik kepada Asmaul Husna dan kepada Bapak Mentor. Terima kasih banyak sudah
mendukung dan memberikan penguatan, mendampingi Asmaul Husna pada hari ini sehingga Asmaul Husna menyelesaikan seminarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kita warahmatullahi masuk yang keempat ya. Saya mohon pada Asmaul Husna dan Pak Mentor silakan live. Maka